Bidadari chapter 188. Kamu yang menginginkannya. Hari ini, dia cuma keluar untuk mengambil makan sarapan tadi pagi saja, dan keluar kamar hanya 1/4 jam saat kamarnya dibersihkan. Apa yang dia lakukan di dalam kamarnya? Selalu saja setiap hari seperti ini. Betah sekali sih di kamar. Keluh Reiko lagi, yang memang tidak pernah luput untuk mengecek CCTV di rumahnya setiap hari. Seperti saat ini, ketika matanya memperhatikan CCTV, pasti dia protes dengan tingkah laku orang yang diperhatikannya itu. Sebuah keadaan yang memang tidak ingin dilakukan olehnya, tapi selalu dilakukannya berulang kali. Sungguh menggelikan bagi dirinya sendiri. Aku sudah melakukan apa yang dia inginkan, dan harusnya dia sadar kalau aku tidak memiliki rasa apapun padanya, sehingga dia tak seharusnya main perasaan dan memakiku seperti waktu itu. Sinis ucapan Reiko mengingat bagaimana Aida sempat bicara dengannya di dapur kala itu. Semuanya hanya berdasarkan perjanjian. Ingat Pak, hubungan kita tidak lebih dari pembantu dan majikan. Kontrak kerjasama bisnis, semua sudah diatur di atas kertas. Dan itu tidak lebih dan bahkan Tuhan pun tahu kalau kita semua hanya pura-pura. Jadi slow aja, saya bukan istri Bapak. Memang siapa yang lupa soal perjanjian dan menginginkanmu jadi istriku yang sebenarnya? Tidak ada. Malas Reiko memikirkan soal itu. Tapi memang kata-kata itu sering sekali terngiang di telinganya selama 2 bulan terakhir ini. Dan selalu membuat mood swing untuknya. Masih ada keadaan yang ingin aku urus. Gampanglah, nanti aku akan cari cara bagaimana bicara dengannya. Dan sekarang, untuk melupakan semua itu, Reiko kembali berusaha untuk fokus bekerja lagi. Hanya saja, siapa lagi? Di saat Reiko ingin memikirkan sesuatu, justru dia terganggu dengan telepon yang masuk ini. Iya kakek, telepon yang tidak mungkin tidak diangkat olehnya. Selamat untuk mulai, aku tidak percaya loh, sebenarnya dalam 2 bulan ini kamu banyak membuat keajaiban. Membawa nama perusahaan kita benar-benar terdaftar di salah satu negara besar di Timur Tengah. Padahal saat itu, kondisi kita sedang sangat terpuruk dengan pabrik yang baru kebakaran. Tapi lihat sekarang, kita sudah punya kantor cabang di Abu Dhabi. Dan bahkan Lesmana bilang, penjualan pertamanya cukup memuaskan. Papamu Endra tadi juga sudah menyampaikan pada Lesmana, kalau butuh penambahan produk untuk ekspor. Ini luar biasa, Le. Syukurlah, usahaku tidak sia-sia, dan memang aku sudah memikirkan soal ini dari 2 bulan yang lalu. Kakek harus terpukau denganku. Senyum merekah di bibir Reiko ketika mendengar ucapan dari kakeknya ini. Saat dirinya sudah fokus, ya beginilah Reiko, apapun bisa didapatkannya. Iya kakek, ini semua kan berkat ajaran kakek juga. Kalau dulu kakek tak mengajariku bagaimana cara berbisnis, tentu saja aku gak akan bisa sejauh ini, kek. Pintar kamu bermain kata, Le. Tapi kalau kamu ingat, aku menyuruhmu memasukkannya ke Mesir. Lah kamu malah memasukkannya ke Abu Dhabi. Piye toh? Tapi tetap penjualan di sini lebih bagus daripada di sana, kakek. Orang-orang di sini lebih banyak uang daripada di Mesir. Mereka lebih open mind. Sekarang ini Abu Dhabi menjadi pusat ekonomi juga, salah satu yang terbesar di Timur Tengah, kek. Banyak juga pelancong berbagai negara, juga pekerja dari Indonesia dan banyak buruh dari India, Pakistan, dan Bangladesh, juga beberapa wilayah di Afrika. Pangsa pasar luas, bebas konflik, dan kita lebih mudah lagi menawarkan produk kita pada berbagai macam kelas sosial. Kita punya semua, mulai dari filter, kretek, cerutu, itu semua masuk, kek. Kelambak ndak sekalian kamu jual, Le? Ya enggak lah kakek, zaman ini mana ada yang mau beli kelintingan campur menyan. Rokok kelambak adalah jenis rokok zaman dulu yang campurannya terdiri dari sedikit tembakau dicampur dengan cengkeh dan tentu saja menyan. Rokok orang-orang tua dulu, dan biasanya mereka melinting sendiri. Tentu saja, Adi Wijaya hanya guyon ketika dia mengutarakan ini. Ya wes, jadi kita diterima pelanggan di sana. Ya kek, mereka puas. Tidak perlu ke marketplace jauh-jauh lagi dan harganya jelas lebih mahal. Kita sudah diterima dan kita bisa menjual langsung ke distributor di sini. Aku yakin pelanggan kita akan semakin banyak hari ke hari. Tinggal pikirkan strategi promosinya karena produk ini berbeda dengan komoditi lainnya.
Reiko jelas saja antusias, karena ini adalah hasil yang luar biasa sekali untuk perusahaannya. Walaupun ini tidak sesuai dengan yang diinginkan kakeknya, mengembangkan di Mesir, tapi Reiko yakin sekali hasil yang dia dapatkan ini lebih dari keuntungan kalau mereka masuk melalui Mesir. Wes, aku kalah kalau bicara begini denganmu. Kamu memang hebat, Le. Ya sudah, baguslah. Kalau aku meninggal nanti, penerus perusahaan ini tak lagi mengkhawatirkan untukku. Umur kakek masih panjang, tak perlu berpikir begitu dulu. Ya jelas, kakek kan masih mau melihat cucu kakek yang tertunda pembuatannya 2 bulan ini. Masalah ini lagi. Aku akan semakin sibuk di luaran dan aku akan berusaha untuk tidak punya waktu tinggal di apartemenku. Cicit hati Reiko yang memang sudah punya rencana sendiri. Apalagi dia mengingat satu proyeknya yang cukup penting. Karena itulah, kakek ada yang ingin aku bicarakan penting. Opo, Le? Masalah modal, seperti yang kakek janjikan dulu, ujian ini kan sudah aku lewati, dan kita sudah masuk ke pasar Abu Dhabi. Apa modal itu sudah bisa dicairkan? Modal. Tapi jawaban kakeknya tidak langsung strike pada apa yang ingin didengar oleh Reiko, membuatnya gemas. Iya, Kek, karena Senin depan tender itu dibuka di Hong Kong, dan aku rasa perusahaan kecilku itu membutuhkan modalnya. Reiko sudah memikirkan soal ini. Dia sudah menentukan kapan dia akan launching di Abu Dhabi karena menghitung dari tanggal tender MTC launching. Makanya, Reiko berharap-harap cemas menunggu jawaban dari sang kakek. Modal itu Yole. Iya, Kek, aku perlu mengurusnya besok saat aku kembali ke Jakarta. Benar-benar melatih kesabaran Reiko, apalagi mendengar ucapan kakeknya kemudian. Tapi kan permintaanku, kamu memasukkan ke Mesir, Le, bukan ke Abu Dhabi. Baru modal itu kucairkan. Tapi masalahnya, sebulan yang lalu Pramono Group sudah memenangkan tender untuk pembangunan resort terbesar dari MTC. Saat ini sudah masuk ke dalam pengajian kontrak dan Reiko terpaksa memindahkan uang yang seharusnya digunakan untuk tender BIA ini ke proyek satunya. Dan ini Raihan tak masalah, dia setuju. Apalagi keuangan memang tidak akan diberikan pada siapapun dan tim Raihan di bawah BIA yang memegangnya. Sama seperti proyek untuk Aurora Corps. Makanya sekarang Reiko ketar-ketir, uang itu harus didapatkannya apapun yang terjadi. Brigitta bahkan sekarang sudah berangkat ke Hong Kong, dan aku sudah menjanjikan padanya kalau modal itu akan cair di akhir minggu ini setelah launching. Aku akan mengurus legalnya saat aku sampai di Jakarta besok. Jelas ini tidak boleh ditunda, atau semuanya akan runyam. Bisik hati Reiko yang sudah dikejar deadline. Brigitta juga sudah beberapa kali menekankan soal ini. Walaupun uang proyek tender ini bisa kudapatkan dari Raihan, tapi dana dari Raihan sudah kualihkan ke proyek Pramono yang sudah deal dengan MTC.